Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Win Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Ya, trading hari ini mengawali minggu ini diawali dengan agak slow, ya, walaupun pada akhirnya IHSG bisa ditutup sedikit menguat, sedikit di atas candle kemarin ya. Tapi candlenya masih merah karena mungkin pagi-pagi dia agak sedikit gap up gitu ya. Tapi habis itu menjelang siang dia agak turun dan kita sempat galau-galau juga. Wah, IHSG merah nih. Tapi menjelang penutupan dia mulai terkerek naik ditambah karena ada isu dari saya nggak tahu apakah ini yang salah satu membuat indeks menguat ya. Tapi eh, berita dari Tesla belanja nikel ya. Dan ini juga ternyata berpengaruh di market US pembukaan ini menjelang pembukaan growth stock ya, apa big big tech stock ya. Jadi Tesla itu termasuk salah satu pemegang market cap di sana gitu dan beritanya mengatakan bahwa Tesla sign kontrak ya senilai 5 miliar US dollar untuk pembelian bahan baku baterai nikel di Indonesia. Itu jadi berita di sana. Keren juga nih ya. Dan itu yang naik dia langsung naik 2,3% tuh lah. Up. Jadi wow. Dan ada beberapa hal yang tadi pagi sudah saya katakan di morning briefing ya kita cermati, kita sikapi yaitu nanti akan hari Jumat, hari Rabu rilis data inflasi, lalu Jumatnya ada apa ini? Jumat saya coba lihat. Oh ya, payrolls ya. Nanti ada pengumuman non-farm payrolls, data non-farm payrolls yang juga mesti kita sikapi juga nih. Nah, ini menjadi hambatan, rintangan IHSG di tengah kondisi IHSG kok berpeluang untuk menguat dengan baik karena sentimen-sentimen yang di dalam negeri yang juga masih oke, masih bagus. Ya, kita berharap masih oke ya, masih bagus, cukup oke. Kita lihat beberapa emiten menjelang penutupan ditarik, tapi ada kesan bahwa seolah-olah pada dasarnya market cenderung cenderung ambigu ya, bahkan cenderung pengen jualan, tapi karena tiba-tiba ada data positif sedikit, langsung tiba-tiba narik data, langsung narik sahamnya, seret gitu. Sepanjang perdagangan, tangan pengen jual, tapi begitu udah penutupan, oh ternyata ada berita bagus sedikit, langsung ditarik lagi. Volatilitas market yang sangat-sangat nggak enak nih menurut saya. Walaupun begitu, tetap ya kita trading sesaat ini ya, walaupun kita tentu saja ya tidak tidak buy on news ya. Maksudnya ketika nikel dibeli oleh Tesla 5 miliar terus tiba-tiba naik kita terus tiba-tiba tubruk saham nikel semua. Saya tidak rekomendasikan itu semua Bapak Ibu. Saya lebih suka Bapak Ibu lihat basisnya itu apa ya. Kalau lihat oh ternyata memang ada di support nih. Nikel ada di support dan potensial mantul. Mantulnya sampai harga berapa diukur. Semua harus diukur. Saran saya jangan yang langsung beli-beli gitu aja. Dan for your info, Antam kita sudah rekomendasi tanggal 5 Agustus. Dan ya, saya nggak rilis di umum untuk yang tanggal 5 karena saya nggak sempat banget. Hari ini repot sekali, saya hektik banget. Tapi yang tanggal 4 saya sudah rekomendasikan Inco ya. Silakan Bapak Ibu nonton video saya. Tanggal 4 sudah ada Inco, tanggal 5 sudah ada Antam sebenarnya dan ada MDKA juga dan MDKA juga hari ini naik. Ya, jadi overall sebenarnya rekomendasi saya masih inline semua ya. Jadi overall oke. Dan saya kasih ini kalau nggak ada bukti kurang Abdul rasanya kalau nggak ada bukti ya. Nah ini ya. Nah, sorry. Ya, ini tanggal 4 ada Inco, tanggal 5 ada Antam tuh kan. Ada Harum juga. Dan hari ini naik ya. Nih, ada Astra juga. Oke, ini bukti ya, bukti rekomendasi saya nih, bukti nih. Nah, katanya kalau nggak ada bukti sama dengan hoax ya, tapi kita beri bukti kan. Dan bisa dicek ya, bisa dicek dan mungkin nanti untuk link yang tanggal 5 saya akan tempel di sini ya, saya akan tempel di sini, saya akan kasih tik gitu ya.
Silakan, atau nanti di akhir acara juga saya akan bikin kayak model thumbnail gitu. Silakan Bapak Ibu nonton nanti. Oke, kita mungkin langsung ke market review-nya aja ya. Market review aja. Dan ya, ini komposa kita. Komposa kita bergerak dalam tren yang seperti saya bilang tadi, pada dasarnya masih oke ya. Penutupannya sama dengan opening kemarin, dia cuma selisih 0,03% aja. Jadi ya masih terhitung merah, tapi saya bilang itu pada dasarnya sama lah. Dan asing masih membuka net buy. Kalau kemarin asing net buy 1,3 triliun, sekarang 1,18 triliun. Masih oke. Dan transaksi kumulatif ada di 11,9 triliun. Juga masih oke ya. Harga transaksi rata-rata 20 harinya ada di 11,2 triliun. Jadi pada dasarnya masih oke banget. Cuma yang saya takutkan IHSG-nya ada di resisten ini. Harus bisa naik atau kalau enggak koreksi dulu. Kalau dia nggak bisa breakout level 7.121, ini dia cenderung untuk swing ke bawah ya. Dia akan swing dulu ke bawah. Makanya saya bilang kok hawa-hawanya nggak enak sebenarnya IHSG-nya. Cuma menjelang penutupan ditarik, menjelang penutupan ditarik. Modelnya begitu, nggak enak banget. Ya. Dan tapi kalau berdasarkan kita punya video kemarin, saya masih cukup optimis IHSG masih dalam tren naik ya. Walaupun mungkin di awal minggu atau pertengahan minggu dia akan koreksi dulu. Ingat, di pertengahan minggu ini hari Rabu atau Kamis dini hari pengumuman inflasi dari Amerika. Lalu Jumat ada pengumuman non-farm payroll. Yang keduanya itu akan memberikan impact ya, impact terhadap kinerja nanti apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau enggak nanti di upcoming di bulan September. Nah ini. Jadi mereka di situ kayak lidah nggak betulan gitu. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemarin bilang, oh The Fed akan melunak. Begitulah data-data, wah kayaknya nggak jadi melunak nih. Ya gitu aja, untuk ngedrive sentimen mereka cuma berdasarkan omongan doang gitu ya. Bahayanya kayak gitu. Ya, oke, dan ya kita coba masuk ke sektoral. Bagaimana sih sektor kita? IDX Basic persis banget ya. Bayangin, ada di level 1328 ya, 1328 dan persis peg gitu ya. Ya, luar biasa sekali. Lalu ada consumer cyclicals. Consumer cyclicals sempat nyenggol dan dia koreksi lagi, tapi saya lihat ini pada saya masih oke dan potensi untuk reboundnya terbuka lebar. Energi lagi tertahan di sektor di level support. Ya, moga-moga juga segera rebound ya. Ini agak susah karena harga batu bara juga lagi koreksi dan kecenderungannya koreksi cukup dalam. Dan begitu pula dengan oilnya ya, moga-moga ada sedikit titik cerah ya. Terus habis itu ada sektor finance masih bergerak dalam tren yang ya kalau saya bilang nih masih sideways lah ya, dia karena dia nggak buat higher high, dia masih bergerak di situ-situ aja. Jadi apalagi volume hari ini termasuk low. Jadi kalau dia besok bisa oke naik masih cukup aman lah. Tapi asing net buy nih 568 miliar. Jadi kalau transaksi 1,1 T dan dia ada di 558 berarti dia hampir separohnya. Jadi overall sektor ini masih menjadi penggerak indeks kita ya. Dan kemudian sektor healthcare yang masih bikin cenderung low, masih di bawah, walaupun dia tidak buat lower low, tapi hawanya masih nggak enak ya. Jadi yang di sektor ini masih harus bersabar dulu. Terus sektor industri, nah ini kemarin juga saya sudah kode dia mantul dan support. Itu sebabnya saya di tanggal 5 kemarin saya ada rekomendasikan Astra Internasional ya. Terus habis itu ada infrastruktur mulai swing ya, bikin swing. Terus habis itu ada consumer non cyclicals rebound ya, oke, masih oke. Moga-moga bisa naik di atas selendang. Ini menurut saya bagus, asing juga net buy. Terus habis itu ada properti. Nah, properti juga mau mulai naik. Ya, ini lagi nguji-nguji lah ya, menguji resisten. Terus terakhir, masih ada sektor tekno dia koreksi setelah karena resisten, turun lagi.
Dan kemudian ada transportasi, ya transportasi mulai naik, tapi naiknya transaksinya kumulatifnya masih kecil, jadi belum terlalu oke, ya belum terlalu oke. Nah, jadi kalau lihat kayak gini masih cukup optimis, isi IHSG masih akan naik ya setelah kita lihat asing masih net buy di sektor finance. Jadi cukup optimis lah ya, walaupun kalau dia koreksi kita nggak kaget. Ya, waktunya koreksi juga kan. Dan yes, itu sektoral kita. Dan mari kita simak rekomendasi untuk perdagangan tanggal 9 Agustus 2022. Dan tapi sebelum saya mulai, kembali saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika ada lonceng ya, Bapak Ibu silakan lihat ada tampilan lonceng di layar, tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu dapat manfaat dari video-video kami, dapat profit dari video-video kami, dukung channel YouTube ini dan memberikan share link ya teman-teman semua untuk supaya semakin banyak yang tahu channel ini dan semakin grow. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Dan apa aja sih yang buat besok? Setelah kemarin lumayan ya, Astra terbang, kita rekomendasi Astra hari tanggal 5 nih, Astra terbang, MDK terbang, Antam terbang ya. Dan untuk besok apa nih yang bisa kita rekomendasi? Pertama adalah Unilever. Ini menarik banget karena dia rebound dari support dan mulai naik dan confirm ada data selendang. Ini menarik sekali. Targetnya masih terpampang di situ. Silakan ngikutin aja. Selain Unilever ada Inco. Inco tanggal 4 saya sudah rekomendasikan ya, tanggal 4 ini sorry. Nah, dan ternyata buy on weakness ya dan dia rebound. Solid ya, hampir 5% nih naiknya udah. Habis Inco ada Pegas. Pegas juga menarik sekali ya. Silakan Bapak Ibu cermati karena dia juga rebound dan ada pola yang kita lihat ada pola cup and handle nih. Kalau bisa breakout ini, wow, target profitnya cukup jauh ya, cukup jauh. Silakan diatur strateginya. Terus habis itu cermati juga ini coba-coba iseng-iseng lihat BBTN nih ya, BBTN slow but sure ya, slow but sure, masih volumenya masih ada, terjaga. Dan kenapa saya rekomendasikan ini Pak? Bukannya dia udah tinggi ya, justru saya rekomendasi karena menurut saya dia breakout dan ini melihat ada pola yang menarik nih ya, kayak inverted head and shoulder dan ini the breakout, jadi harusnya oke lah ya. Dan di sini ada resistance gap, setidaknya dia harus bisa breakout. Mungkin tadi dia udah kena resisten, hampir kena, terus dia agak sedikit terhalang. Jadi besok terbatas ya, buy on break lah. Kalau dia bisa breakout, silakan atur strateginya. Terus untuk besok lagi dan untuk trading pendek mungkin kita bisa nyimak ya, kita bisa pantau yaitu Akra. Nah, Akra ini udah kita pantau supportnya ya, dekat-dekat support. Jadi kalau dia bisa mantul dari area support ini silakan. Jadi kenapa saya rekomendasikan ini? Karena simple. Dia biasanya dalam tren naiknya kan naik, turun, pullback ya, naik, sideways, naik dan dia berjalan di sini. Jadi kita buy on weakness di area ini sih. Jadi kumpulin aja. Harapan saya dia bisa segera rebound lagi dengan kuat. Pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang cukup bagus. Ya, kita pantau ini untuk buy on weakness. Oh iya, ESA. ESA ini ngamati juga ya. Tadi saya sudah ngamati sebenarnya mau buy on weakness, tapi ternyata dia saya tunggu-tunggu menjelang penutupan tiba-tiba ditarik. Aduh, saya belum masuk, tapi nggak apa-apa. Kita buy on break. Buy on break level berapa? Nah, ini kita lihat ya. Cermati. Jika ESA bisa naik 1130 dan 1155. Ini kalau bisa breakout ini harusnya ESA masih dalam tren naik yang cukup bagus. Jadi sekarang kumpulin aja, kumpulin sabar. Kumpulin sambil bersabar. Moga-moga bisa naik dengan baik. Ya, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 9 Agustus 2022. Baik, Bapak Ibu, itu market review saya serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 9 Agustus 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan profit lagi ya, seperti yang sudah-sudah. Dan yes, dukung kami untuk selalu berkembang, terus berkembang dengan membagikan link ini. Dan jika Bapak Ibu mau trading saham atau mau nambah rekening baru,
silakan Bapak Ibu klik link di bawah di kolom deskripsi. Itu ada link, klik link saya. Masukkan kode sales. Jangan lupa masukkan kode salesnya yaitu EN. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa untuk bikin trading plan. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.